karena ada rasa kasihan waktu itu. Ternyata dia seorang mantan polisi. Pertanyaannya, apakah tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dengan menangkap yang bersangkutan ini sudah tepat atau tidak? Ya. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini manusia silver dari Semarang ini diminta juga tanggapan ke Rumah Pancasila. Jadi Bapak ini sebenarnya sudah cukup lama ya. Saya kenal betul dan tahu betul beliau. Beliau itu mangkalnya, jadi kalau kita akan menuju ke Bandara Ahmad Yani di kota Semarang itu, kalau kita menuju ke bandara, kemudian pada saat pulang dari bandara itu kita akan melewati lampu merah. Lampu merah itu tepat di depannya kantor Bea Cukai Kota Semarang. Nah, di situ. Bapak ini mangkalnya di situ. Sudah lama sebenarnya ini. Dari mulai PPKM pertama di episode kedua COVID-19 itu saya sudah sering lihat Bapak ini berada di sana. Yang ternyata dia adalah mantan polisi ini. Ini diangkat oleh loveislam.id ini. Minta tanggapan Rumah Pancasila seperti apa. Saya pernah ngasih dia sekali 50.000. Bukan mau sombong, sekali aja selama saya ketemu dengan dia berulang kali saya ngasihnya sekali 50.000. Karena ada rasa kasihan waktu itu. Ternyata dia seorang mantan polisi. Pertanyaannya, apakah tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dengan menangkap yang bersangkutan ini sudah tepat atau tidak? Ya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah di Kota Semarang, iya, setiap orang itu dilarang untuk meminta-minta di jalan, kemudian mengganggu arus lalu lintas dan lain sebagainya. Jadi kalau orang ingin meminta itu berdasarkan undang-undang diperintahkan mintanya kepada Pak Wali Kota, nanti diturunkan melalui subsidinya, melalui APBD-nya nanti. Jadi mintanya ke sana. Sayangnya itu kalau kita datang mau minta bantuan di Pak Wali ataupun dinas sosial itu susahnya minta ampun orang kecil. Antri 1 tahun aja belum tentu kita bisa ketemu. Lebih mudah berdoa kepada Tuhan itu setiap saat bisa ketemu daripada ketemu manusia, katanya loh ya ini. Dan memang kenyataannya seperti itu. Nah ini bapaknya ini kasihan juga. Dia ditangkap, dibawa oleh Satpol PP, secara hukum sudah benar. Tidak boleh untuk menjadi peminta-peminta di jalan. Tapi secara hukum juga negara salah dan lalai karena mereka yang tidak mampu hidup ini tidak diberikan bantuan. Jadi kesalahannya double, dia juga salah, negara juga salah gitu. Harusnya ketika diambil, kemudian ditanya, kemudian APBD pemerintah kota, umpamanya contohnya Semarang ini kemudian memberikan bantuan setiap bulan, setiap tahun kepada mereka, atau memberikan jalan keluar dengan mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan umurnya dia, dan kemudian dapat dia pakai khusus untuk dia hidup aja, sehari-hari seperti apa. Tapi kalau ternyata hidupnya sudah cukup, sudah mapan, tetapi dia sengaja menjadi pengemis untuk menggampangkan hidupnya karena malas untuk bekerja, padahal lowongan pekerjaan ada dan lain sebagainya, maka harus ditindak secara hukum. Juga berterima kasih kepada Kapolda Jawa Tengah dan jajarannya yang kemudian memberikan bantuan kepada yang bersangkutan. Mudah-mudahan bantuannya nanti bisa dipakai ya buat buka lapangan kerja bagi dia dan tidak lagi menjadi manusia silver. Sekarang ini kan manusia silver ini menjadi kenyataan di seluruh wilayah Indonesia, di mana-mana saya sering jumpa juga. Ini merupakan tanda atau kritik sebenarnya bagi negara bahwa sudah banyak orang yang tidak mampu lagi untuk bekerja karena lapangan pekerjaannya kurang. Sudah banyak orang lagi yang kelaparan sehingga kemudian melanggar aturan perundang-undangan tetapi tidak mencuri dengan mengharapkan belas kasihan kita. Belas kasihan daripada kita semua orang-orang yang ada di rumah Indonesia. Kalau pemerintah itu sebenarnya bukan belas kasihan, tapi harusnya malu dong. Ini tugas Anda itu, untuk merawat mereka, melindungi mereka, memberikan mereka lapangan pekerjaan sehingga dapat hidup secara makmur, secara sejahtera di rumah Indonesia. Ini hanya cerita lalu yang diminta tanggapannya Rumah Pancasila. Rumah Pancasila ingin menyampaikan ini adalah bentuk kritik terhadap negara. Semoga kritik ini sampai di para pemimpin kita di setiap daerah yang ada manusia silvernya, sehingga mereka diambil oleh Satpol PP itu betul. Ini tugasnya Satpol PP,
Tetapi kemudian ditanya kenapa sampai jadi manusia silver, dicek di daerahnya, dicarikan jalan keluar yang terbaik sehingga mereka tidak lagi mengganggu arus lalu lintas, tidak lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh aturan perundang-undangan. Semoga menjadi baik bagi kita semua, dan buat Pak Polisinya, makanya ini saya sudah 1 minggu tidak pernah bertemu Anda lagi di situ. Semoga ke depan tidak ada lagi manusia silver di seluruh Indonesia, tetapi menjadi manusia yang benar-benar manusia. Manusia yang bisa makan dan minum sejahtera di rumah Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu berbuat baik di rumah Indonesia.